setiap Selasa, yaitu dengan hakikat agama, yaitu akhlakul karimah. Kenapa penting? Karena seluruh muara dari keberagamaan kita itu adalah akhlak yang mulia. Izinkan saya mengawali kajian kita dengan sebuah riwayat yang disitir oleh Dr. Amru Khalid. Ini beliau kelahiran Alexandria, Mesir tahun 1967. Tetapi beliau sekarang tinggal di Kanada, punya banyak properti. Kalau dalam bahasa ekonomi beliau sudah financial freedom, sudah cukup, sehingga kemudian manajemen properti hotel di mana-mana beliau diserahkan kepada profesional. Beliau sekarang sehari-hari menjadi motivator dunia, keliling dunia untuk memberikan motivasi kepada siapapun, terutama memberikan nilai-nilai mengukuhkan akhlak yang mulia di seluruh dunia. Maka jangan heran majalah Times memasukkan beliau menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Salah satu buku yang ditulis, itu buku favorit saya ingin share bukunya ini. Buku Akhlakul Mukmin, diterjemahkan dalam banyak bahasa, diterjemahkan dalam bahasa kita dengan judul Buku Pintar Akhlak. Recommended book saya kira. Bapak Ibu silahkan beli buku itu, karena buku itu ditulis dengan gaya bertutur yang sangat bisa dipahami oleh semua lapisan, berisi 20 bab tentang akhlak-akhlak yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan bahasa kontekstual zaman sekarang, tentang disiplin, tentang menjadi manusia terbaik dan luar biasa. 20 tema yang saya kira bisa dibaca oleh orang tua, anak muda, bahkan anak-anak kita. Sehingga mereka sejak awal kemudian ditanamkan sebuah kesadaran bahwa beragama itu buahnya harus akhlak. Tidak ada artinya habluminallah kita tanpa kemudian melahirkan akhlak dalam segala konteks kehidupan. Dalam buku itu, dalam sebuah pengantarnya, beliau mensitir sebuah riwayat ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah dari sebelah kanan Rasulullah, dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwaddin?" Wahai Kanjeng Nabi, ajarkan kepadaku hakikat agama, esensi dari beragama itu apa? Tapi jawaban Rasulullah cukup singkat dan pendek. Wahai sahabatku, ad-dinu huwa husnul khuluq. Kalau engkau ingin tahu hakikat dari agama adalah akhlak yang mulia. Singkat cerita, dia pulang dan kemudian dia berpikir, saya berharap mendapatkan penjelasan yang panjang lebar dari Rasulullah tentang hakikat agama. Esok harinya dia datang lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai hari ketiga dia datang dengan pertanyaan yang sama. Biasanya kalau sudah 3 kali dijawab itu sudah mentok. Ini orang masih penasaran. Saya akan datang lagi hari keempat, berharap Rasulullah memberikan penjelasan yang panjang lebar, yang lebih lengkap tentang hakikat agama. Dia datang dari arah belakang Nabi dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwaddin?" Wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku apa itu hakikat agama. Mendengar suara yang setiap hari, 3 hari terakhir ini menghampiri Rasulullah, Rasulullah kemudian membalikkan badannya, menatap dengan tatapan serius tapi tetap santun kepada sahabatnya itu, dan kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, belum jugakah engkau mengerti dan yakin? Sekarang ingat-ingat betul apa kata-kata saya," kata Rasulullah. "Ad-dinu huwa husnul khuluq." Hakikat agama adalah akhlak yang mulia. Yang kedua, seorang penulis Wahyu Al-Qalam, judul bukunya namanya Ar-Rafi'i, beliau mengatakan begini, seandainya aku diminta untuk merangkum filosofi seluruh ajaran Islam dalam 2 kata, saya akan menulis kekukuhan akhlak. Beliau kemudian melanjutkan, seandainya filosof terbesar dunia diminta untuk meringkas solusi dari seluruh problem umat manusia, saya akan katakan 2 kata, yaitu kekukuhan akhlak. Beliau melanjutkan kemudian, seandainya seluruh ilmuwan Eropa berkumpul untuk mempelajari peradaban mereka, lalu pastilah mereka akan mengatakan apa yang betul-betul sulit diraih adalah
dua kata, yaitu kekukuhan akhlak. Dari riwayat hadis tadi dan apa yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i, kemudian kita bertanya, kenapa akhlak begitu penting? Bahkan akhlak disebut esensi dari beragama. Malam hari ini kita mau belajar bersama kenapa akhlak begitu penting. Pertama, Bapak Ibu sekalian, akhlak yang mulia itu penting karena tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi sebagai Rasul adalah akhlak. Rasulullah sendiri mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tujuan saya diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita baca, satu-satunya risalah SK Nabi diangkat menjadi Rasul, itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu ayat yang cukup populer, saya kira kita sering mendengar itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau sebagai Rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada manusia. Dan rahmat itu tidak akan bisa tersalurkan kecuali dengan akhlak yang mulia. Kemudian boleh jadi Bapak Ibu sekalian bertanya, kenapa begitu penting akhlak? Bukankah ibadah itu lebih penting daripada akhlak? Ketahuilah, sahabat-sahabatku sekalian, seluruh ibadah yang kita lakukan, menurut keyakinan saya, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Mari kita lihat satu persatu. Pertama dari rukun Islam ibadah, sholat. Kalau kita baca tujuan sholat, itu dua. Tujuan pertama adalah hablum minallah. Tujuan yang kedua adalah hablum minannas atau akhlak. Allah mengatakan misalkan, aqimis sholah li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu tujuan hablum minallah dari sholat. Maka sholat dianggap benar kalau dari takbiratul ihram sampai salam ada connected kita. Ingatan kita yang sejatinya tidak boleh putus dalam mengingat Allah dan bukan mengingat yang lain. Surat Toha ayat 14. Tetapi sholat dianggap benar bukan hanya ketika kita sholat, tetapi malah tujuan akhlak, tujuan sholat yang sejati, sholat yang diterima, itu baru terlihat setelah kita sholat. Maka tujuan sholat dalam konteks hablum minannas, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat seseorang dianggap benar bukan ketika sholat saja dia khusyuk ingat Allah, tapi setelah sholat berubah enggak perilakunya. Cara bicaranya semakin santun enggak. Cara berekonominya menghalalkan segala cara atau kemudian sudah memilah-milah, bahkan yang subhat pun ditinggalkan. Bahkan Rasulullah mengatakan la sholata lima la tanhahu sholatu anil fasya'i wal munkar. Belum disebut menegakkan sholat yang sejati sebelum setelah dia sholat punya potensi, punya perubahan diri, tidak lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian kalau orang sholat kemudian tidak ada konektivitas, tidak ada ingatan Allah, bahkan setelah sholat tidak peduli sama orang-orang di sekitarnya, bukan saja sholatnya tidak diterima. Allah mengatakan wawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Bayangkan, sholat aja celaka. Siapakah orang yang sholatnya celaka? Dalam surat Al-Ma'un Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama orang yang sholat tapi ingatannya bukan Allah. Biasanya saya selalu mengatakan begini, salah satu cara efektif, ini guyonan saja, salah satu cara efektif untuk mengingat sesuatu yang kita lupa, itu segera ambil wudhu dan kemudian mendirikan sholat. Setelah Allahu Akbar itu biasanya muncul, oh ya Allah, kuncinya ternyata diletakkan di sini. Bayangkan sholat bukan untuk mengingat Allah, tetapi efektif untuk mengingat sesuatu yang lupa di luar sholat kita. Ini satir ya, tetapi itu kita sering kita rasakan. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Orang yang sholat bukan lillahi ta'ala, walaupun niatnya usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, tapi apa? Yura'un, hanya untuk dilihat orang lain. Dan yang terakhir menarik, orang yang sholatnya tidak hanya tidak diberi pahala, tapi dikecam oleh Allah wa yamna'unal ma'un. Setelah sholat dia tidak peduli
tidak mau berbagi sedikit saja dari apa yang dia punya untuk membantu orang yang kekurangan. Artinya apa? Akhlak. Sholat tidak ada artinya kalau setelah sholat akhlak kita tidak berubah. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, tidak semua sholat itu diterima. Ada sebuah hadits qudsi yang menurut saya menarik sekali. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, kira-kira hadisnya berbunyi, qala laisa kullu musalli yusalli. Tidak semua orang yang mengerjakan sholat itu telah ditulis mengerjakan sholat yang sejati di mata Allah. Ternyata ciri-cirinya itu akhlak semua, Bapak Ibu sekalian. Allah kemudian mengatakan, innama ataqabbalus sholat. Sesungguhnya saya hanya menerima sholat amimman tawaddu'a li'adhamati. Bagi orang-orang yang rendah hati setelah dia sholat. Karena dia melihat keagunganku. Wa kaffa syahwatahu an maharimi. Saya hanya menerima sholat orang yang setelah sholat bisa mencegah dirinya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Walam yusirru ala maksiati. Dan dia kemudian bisa menjaga syahwatnya, tidak lagi memperturutkan syahwatnya, tidak ada batasnya. Kemudian wat'imil ja'i. Saya hanya menerima sholatnya orang-orang yang mau berbagi makanan kepada orang-orang yang lapar. Wakasal irian. Mau memberi baju kepada yang telanjang dalam konteks menutupi aib saudaranya. Warahimal masob. Saya hanya menerima sholatnya orang-orang yang mau berbagi empati dengan orang-orang yang kena musibah. Wa awal qarib. Dan orang-orang yang memberikan tumpangan kepada orang-orang yang asing. Atau orang-orang yang fisabilillah. Jadi kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa sholat tujuannya bukan saja mengingat Allah, tapi memperbaiki akhlak kita setelah sholat. Mari kita lanjutkan zakat. Zakat kalau kita baca surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sodaqotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta orang-orang yang sudah layak wajib zakat untuk apa? Untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka dari hak orang lain. Wa tuzakkihim. Dan membersihkan hati mereka dari apa? Dari sifat kikir. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, zakat bukan sekedar 2,5% yang mesti kita keluarkan dari harta kita yang merupakan hak orang lain, tapi zakat mengajarkan kepada kita untuk apa? Berbagi, untuk empati, bahwa kemudian kita tidak boleh mengakumulasi kekayaan kita, tapi kemudian kita bagi kekayaan itu untuk orang lain. Belajar mengasihi, belajar bermurah hati. Itulah zakat. Sekali lagi bukan sekedar berapa persentase yang mesti kita keluarkan. Maka saya ingat betul ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sedekah akhlaki. Jadi kalau kita nggak punya harta, ini gara-gara para sahabat yang kurang beruntung secara materi pernah protes dalam tanda petik ya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen berfastabiqul khairat. Saya tuh pengen berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan. Tetapi kami tidak bisa berlomba dengan saudara-saudara kami yang kaya raya. Dalam konteks apa? Berlomba-lomba dalam berbagi harta, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Solusi apa yang kau berikan ya Rasulullah sehingga kami tidak bisa. Kalau sholat kita bolehlah berlomba-lomba. Kalau baca Quran miskin dan kaya bisa sama-sama. Tapi kalau harta kami tidak bisa berbagi harta, bahkan kami menerima zakat. Dan orang-orang miskin itu kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan disebut istilahnya, saya menyebut istilahnya sedekah akhlaki. Apa itu hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Engkau tersenyum ketika bertemu dengan orang siapapun mereka, itu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nanhuka wa nahyuka anil munkar sedekah. Kalau engkau amar ma'ruf nahi munkar, itu ditulis oleh Allah sebagai bagian dari sedekah. Wa irsyadur rajula fi ardid dhalali laka sedekah. Engkau memberikan orang yang bertanya alamat, kemudian dia tidak tahu, engkau berikan alamat yang benar, itu bagian dari sedekah. Wa basaruka lirrajuli radiyyi al-basari laka sedekah. Kalau ada orang buta, mohon maaf ya, dia tidak tahu jalan, kita seberangkan mereka. Itu juga bagian dari sedekah. Wa imatatuka al-hajara wa syaukata wal azma anit tariqi laka sedekah.
Kalau engkau ambil duri, ambil batu, atau ambil benda yang lain di tengah jalan, dengan niatan agar jangan sampai orang terantuk, tertusuk duri dengan apa yang kita ambil, itu bagian dari sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dawi akhika laka sadaqah. Kalau kita punya minuman yang lebih, kemudian ada orang kehausan, kita bagi minuman itu juga bagian dari. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ternyata ada sedekah akhlaki. Kita semakin yakin, ternyata zakat pun tujuannya adalah memperbaiki akhlak kita, punya solidaritas sosial, bermurah hati, simpati dengan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Mari kita lanjutkan dengan puasa. Apakah puasa itu tujuannya untuk diet agar bobot kita turun selama 1 bulan, ataukah sebenarnya puasa juga mengajarkan kita akhlak yang mulia? Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa min siyamihi ilal ju'wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Ternyata tujuan puasa itu ternyata akhlak. Rasulullah mengatakan misalkan dalam hadis Ibnu Majah dan Hakim, laisas siyam, bukanlah puasa minal akli wasyarab, menghalangi kita, menahan kita untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Innamas siyamu, kata Rasulullah, sesungguhnya puasa yang benar minal lahwi warrafasi, yaitu puasa dari kata-kata yang berlebih-lebihan, tidak ada gunanya, yang lebay, ya, kata-kata yang hoax, kata-kata yang yang penuh fitnah, warrafasi, kata-kata kotor dan sebagainya. Itulah hakikat puasa. Fa inna sabaka ahadun aujahuka alaika, ketika engkau diusilin temanmu ketika puasa, diajak berantem, fal takul, katakan kepada mereka, inni so'im, saya lagi puasa. Nanti setelah maghrib ya, saya ladeni, bukan itu. Jadi betul-betul puasa mengajarkan kepada kita, bukan sekedar nggak makan, nggak minum. Karena Allah dengan puasa bukan ingin mengetes siapa yang paling kuat, nggak makan, nggak minum, tapi imsak. Hakikat puasa adalah bagaimana kita imsak, punya pertahanan diri, kendali diri yang kuat untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, bukan saja membatalkan puasa kita, tetapi membatalkan pahala ibadah puasa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau bulan puasa itu selalu ayat yang populer itu Al-Baqarah 183 kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin sampaikan ada satu ayat itu yang sedih setiap bulan puasa. Karena ayat ini berbicara tentang puasa tapi nggak banyak dibaca. Ayat tentang puasa itu terulang 13 kali. 12 kali itu bicara tentang puasa dohir, puasa fisik, nggak makan, nggak minum. Tapi ada satu ayat yang jarang dibaca. Dia selalu merindukan kapan ya saya dibahas gitu tentang puasa di setiap bulan Ramadan, yaitu di surat 19, surat Maryam ayat 26. Saya ingin bacakan Bapak Ibu sekalian. Ayat ini bicara tentang puasa, tapi diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fakuli washrobi. Bayangkan, ayat puasa diawali dengan kalimat, wahai Maryam, Bunda Isa alaihissalam, makanlah engkau, minumlah engkau, wakuli washrobi wakorri aina, dan sabarlah engkau, fa imma taroniya minal bashari akhadan, wakulli inni nadartu lirrahmani sauman, falan ukallimal yauma insiya. Kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, kalau membaca cerita Nabi Isa dan Bunda Maryam, Maryam itu terkenal wanita solehah, sampai saking solehahnya itu terkenal di daerahnya, menjaga kehormatannya, tidak mau keluar rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting. Tiba-tiba Maryam dikabarkan hamil, dan memang hamil tanpa pernah punya suami. Maka gosiplah menyebar kan, ternyata semuanya mungkin begitu, katanya Maryam soleha, menjaga kehormatannya, tiba-tiba dia kemudian hamil di luar nikah. Semuanya kemudian mencibir, membuli. Apa yang terjadi? Ketika seperti itu biasanya kita nangis atau apa? Enggak. Maryam biasanya kemudian masuk ke mihrab. Mihrab itu tempat khusus yang digunakan untuk munajat sama Allah. Kalau di Jawa, mohon maaf, Ustadz Abdurrahman itu tahu persis.
di lingkungan-lingkungan pesantren, di rumah itu diwajibkan dalam tanda petik. Di rumah kita itu ada tempat khusus untuk Allah. Apalah namanya itu disebut mihrab. Di situ kita bisa sholat, bisa baca Quran, bisa munajat, bisa sholat malam, itu namanya mihrab. Ketika galau seperti itu, Maryam segera ke mihrab dan kemudian bermunajat, ya Allah, apa yang saya harus lakukan mensikapi cibiran orang-orang yang mempertanyakan kehormatan dan kesolehan saya. Memang nyatanya engkau berikan aku titipan seorang putra dalam kandunganku, walaupun aku belum tersentuh seorang laki-laki sedikit pun. Gara-gara munajat itu, Allah katakan surat Maryam ayat 26 tadi, wahai Maryam, makanlah kamu, minumlah kamu. Oh ternyata ibu-ibu sekalian, kalau lagi galau itu, ternyata disuruh banyak makan dan minum. Menurut Al-Quran gitu. Jangan malah nggak makan. Biasanya kalau udah galau tuh ngemil, wah bobotnya luar biasa itu. Dan kemudian menurunkannya jihadnya luar biasa. Ternyata Allah katakan, minumlah kamu, makanlah kamu, wahai Maryam. Jangan kemudian kamu mengurung diri, berputus asa, tenangkan dirimu. Dan kemudian Allah mengatakan, kalau ketemu nanti, kamu dengan orang-orang yang membuli kamu, mempertanyakan integritas moralmu, katakan kepada mereka semua, inni nadzartu lirrahmani sauman. Saya sudah nadar janji sama Allah untuk berpuasa. Ada yang bertolak belakang nggak? Tadi suruh makan, suruh minum, tapi suruh mengatakan saya mulai hari ini janji berpuasa kepada Allah. Ternyata apa? Puasanya bukan nggak makan, nggak minum. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya berpuasa bicara. Oleh karenanya puasa itu bukan sekedar lisan, nggak makan, tapi puasa bicara. Hanya bicara yang penting, hanya bicara yang manfaat. Telinganya juga puasa, matanya juga puasa. Seluruh anggota badan kita harus imsak, menahan diri. Tanpa itu, kata Rasulullah tadi, betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan dahaga. Semakin yakin kita bahwa puasa ternyata bukan untuk mengetes siapa yang paling kuat, nggak makan, nggak minum, tapi apa? Agar kita punya akhlak yang baik. Bisa jaga lisan. Jangan heran kemudian ketika Rasulullah jalan-jalan tengah hari, kira-kira jam 1 di Madinah, tiba-tiba Rasulullah mendengar seorang majikan perempuan. Itu marah-marah yang nggak syar'i. Apa ya? Marah-marah yang nggak syar'i. Malah-malah nggak ada alasannya kepada pembantunya. Mendengar itu Rasulullah nyamperin perempuan itu dan mengatakan, iftori ya ukhti, iftori ya ukhti, iftori ya ukhti, berbukalah engkau wahai saudaraku perempuan. Kaget ini perempuan, ya Rasulullah kenapa engkau suruh aku berbuka, ini baru jam 1, 5 jam lagi maghrib. Rasulullah mengatakan, nggak ada artinya puasamu. Engkau memang puasa, nggak makan, nggak minum, tapi engkau nggak bisa jaga lisanmu. Engkau marah tanpa guna, tanpa alasan. Karena banyak orang yang hobinya marah memang. Nggak ada alasan, bahkan cari orang siapa yang perlu saya marahin. Ya, itu imsaknya berarti nggak muncul. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, puasa tahu betul kita. Puasa itu latihan kita punya empati. Kita diajarkan Allah merasakan lapar tuh kayak apa sih? Dahaga kayak apa sih? Mungkin kita cuma dilatih madrasah rohaniyah Ramadan itu cuma sebulan. Tapi saudara-saudara kita di luaran sana sepanjang tahun itu puasa. Puasa karena keadaan, bukan karena mereka niat berpuasa, tapi kondisinya tidak ada makanan dan minum yang mereka mau. Mereka bisa makan. Maka kalau orang puasanya benar, dia punya empati, ya Allah, saya pernah merasakan lapar. Jadi kalau ada orang-orang di sekitarnya kelaparan, dia segera tergerak hatinya. Akhlaknya muncul di situ, punya empati sosial. Sholat, buahnya akhlak. Zakat, buahnya akhlak. Puasa buahnya akhlak. Ada satu lagi rukun Islam yang paling besar sebagai puncak dari rukun Islam kita, haji. Apakah haji mengajarkan akhlak? Ternyata kalau kita baca ayat-ayat tentang haji, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Baqarah 197 misalkan mengatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulannya telah ditentukan. Cuman bulan Dzulhijjah. Jadi walaupun waiting list di Indonesia itu 15 sampai 20 tahun, ya nggak bisa haji setiap bulan karena memang sudah ditentukan. Allah mengatakan faman faradha fihi nal hajja, barang siapa telah memutuskan labbaik Allahumma labbaik, telah memutuskan niat berhaji, apa yang mesti dilakukan? Fala rafatha
wala fusuqa wala jidala fil had. Engkau harus segera hentikan kata-kata yang kotor, perbuatan-perbuatan dosa, dan berbantah-bantahan ketika melaksanakan haji. Tiga-tiganya akhlak. Tiga-tiganya akhlak. Jadi haji itu yang mabrur, nanti saya ingin cerita, bukan berapa kali kita mencium Hajar Aswad, bukan berapa kali menangis di Multazam, bukan berapa kali kita bisa masuk di Hijr Ismail, bukan berapa kali kita bisa di Raudhah, bukan itu. Ternyata Rasulullah mengatakan ketika beliau bersabda, Al-hajju mabruru raisalahul jaza ilal jannah. Rasulullah mengatakan haji yang mabrur itu tidak ada balasan tertinggi kecuali surga. Penasaran para sahabat dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa hajjul mabrur? Wahai Rasulullah, haji yang mabrur itu seperti apa? Jawabannya lewat dua hadis, riwayat Baihaqi dan riwayat Ahmad, cuma 3. Riwayat Baihaqi, Rasulullah mengatakan haji yang mabrur itu it'amut ta'am, yaitu mau orang yang pulang haji berubah menjadi pribadi yang mau memberikan makanan kepada orang lain. Berubah menjadi dermawan. Sebelum haji dia pelit, setelah pulang haji dia dermawan. Watibbul kalam, lisannya berubah kata Rasulullah. Dulu lisannya suka nyakiti pihak lain, lisannya tidak dijaga, suka marah-marah. Pulang haji berubah enggak? Lisannya menjadi lembut, santun, kata-katanya menyenangkan banyak orang. Tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan dan sebagainya. Dan menurut riwayat Ahmad, nomor 3-nya adalah wa ibsa ussalam. Setelah pulang haji, dia menjadi pribadi dimanapun dia bertemu orang lain, dia menyebarkan salam, menyebarkan damai, kemanfaatan, banyak membantu orang dan sebagainya. Wallahi, haji mabrur pun ternyata bukan itu. Bukan seperti yang kita bayangkan, sebagaimana saya sampaikan tadi, berapa kali kita nyium Hajar Aswad, berapa tangisan kita di Multazam dan sebagainya. Tapi apa? Akhlak, akhlak, dan akhlak. Bapak Ibu sekalian, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, dan haji, sekarang kita baru paham menurut Allah dan Rasulullah, tujuannya adalah memperbaiki akhlak kita. Itu yang pertama. Jadi tujuan kenapa akhlak penting? Karena tujuan utama Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan ternyata seluruh ibadah kita itu tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Yang kedua, kenapa akhlak penting? Untuk melenyapkan kesenjangan antara akhlak dan ibadah. Kita kadang-kadang punya sahabat, punya teman, saya nggak tahu, saya sering menemui. Kita dihadapkan pada pilihan yang sejatinya menurut Islam tidak benar. Kita ketemu sahabat yang baik banget. Dia jujur, dia ini, tapi nggak sholat. Pasti kita ketemu orang seperti ini. Tapi di satu sisi kita punya sahabat yang sholatnya, rajinnya minta ampun. Ada adzan dia langsung ke masjid. Tapi kemudian pulang dari masjid ngomongin tetangganya, ngomongin sahabatnya. Jadi ada 2 tipe manusia yang sering kita temui. Ada yang manusia yang rajin ibadah, tetapi buruk akhlaknya. Tapi kita punya sahabat yang akhlaknya baik, tapi buruk ibadahnya. Nah, dua-duanya ini nggak boleh. Islam mengajarkan antara akhlak sama ibadah, atau ibadah itu sebagai input, akhlak itu sebagai output, seperti 2 sisi mata uang yang tidak boleh. Dua-duanya harus ada. Baik saja tidak cukup kalau kemudian ibadah-ibadah hablum minallah kita tinggalkan. Berhablum minallah saja, tapi hablum minannasnya tidak mewujud juga tidak baik. Saya ingin sampaikan kenapa ini penting, karena Islam mengajarkan dua-duanya harus berjalan seiring. Saya ingin sampaikan beberapa ayat yang mengabarkan tentang itu. Pertama, kalau Bapak Ibu sekalian baca surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai 12, itu cerita tentang qad aflahal mu'minun. Siapakah orang mukmin yang dianggap benar imannya dan mulia di hadapan Allah? Diawali dengan apa? Diawali dengan ibadah. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yaitu orang yang sholat dan waktu sholat dia khusyuk. Pertama. Yang kedua, alladzina hum anil lahwi mu'ridun. Langsung akhlak. Orang-orang yang mampu tidak melakukan hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat. Akhlak lagi nih. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang mampu menjaga kemaluan dan kehormatan
perbuatannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya atau yang halal baginya. Akhlak lagi. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya ketika dia berjanji. Akhlak lagi. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang keenam diakhiri dengan sholat lagi. Ditutup dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Walladzina hum fi sholatihim yuhafidun. Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, tidak pernah ditinggalkan, sholat di awal waktu, bahkan 24 jam dia sholat dalam arti mengingat Allah. Luar biasa bahwa kemudian Islam mengajarkan kepada kita antara ibadah dan akhlak itu tidak boleh kemudian terpisah. Kita baca lagi surat Al-Furqan, surat 25, ayat 63 sampai 67. Semua yang saya sampaikan ini nanti ada dalam catatan 7 halaman nanti, jadi nggak usah mencatat. Kalau mencatat nggak apa-apa sih, karena bisa kadang-kadang punya clue-clue sendiri Bapak Ibu sekalian. Tentang apa? Allah katakan wa ibadur rahman. Siapakah hamba Allah yang Allah cintai itu? Pertama apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati, akhlak. Hamba Allah yang paling dicintai Allah pertama, orang-orang yang ketika berjalan beraktivitas di muka bumi tidak mendongakkan kepalanya, tanda kesombongan, tapi apa? Dia rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dikritik, kalau difitnah, kalau segala macam lah. Kalau ada orang yang kemudian kira-kira membuat kita marah, dia selalu mengatakan salam. Salam, salam. Dia tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan, tapi mendoakannya, bahkan membalas dengan kebaikannya, akhlak. Yang kedua, ternyata nggak cukup lahap. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyamah. Nggak cukup akhlak. Orang hamba Allah yang dicintai Allah adalah orang-orang yang melewatkan malamnya di sepertiga malam terakhir dengan sujud dan berdiri dalam arti sholat. Jadi akhlak, kemudian ibadah, dan yang terakhir walladzina hum idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang kalau menggunakan hartanya nggak terlalu boros juga nggak terlalu pelit. Jadi selalu di tengah-tengah. Itu akhlak lagi. Untuk menunjukkan bahwa antara akhlak dan ibadah itu tidak boleh tidak nyambung. Semuanya harus ibadahnya input, akhlaknya adalah outputnya. Yang ketiga, saya ingin sampaikan surat Al-Ma'un tadi. Bahwa sholat itu akan dikecam oleh Allah kalau tidak melahirkan ingat sama Allah waktu sholat. Sholatnya lillahi ta'ala karena Allah. Dan yang ketiga adalah sholat kita akan membuat kita celaka kalau setelah sholat kita tidak berbagi apa yang kita punya untuk orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, Wallahi la yu'minu ahadikum. Sampai 3 kali Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah tidak beriman seseorang. Siapakah itu? Kata para sahabat. Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang-orang yang tetangganya tidak selamat dari perbuatannya. Hati-hati. Rasulullah bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan ada 8 tetangga yang mesti kita penuhi. Kalau kita mau disebut orang beriman. Kalau tidak, kita, kata Rasulullah, tidak beriman. Seseorang kalau lisan kita menyakiti tetangga. Kalau perbuatan kita menyakiti tetangga. Dan Rasulullah demi Allah tidak mensyaratkan tetangganya itu apakah muslim, apakah non-muslim, apakah tetangganya baik atau tidak. Tapi apa? Kita punya pilihan. Jangan sampai lisan kita, perbuatan kita menyakiti tetangga kita. Kalau tidak, kemudian Allah pertanyakan keimanan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa akhlak dan ibadah harus seiring jejalan. Maka kemudian dalam hadis yang lain yang saya ingin sampaikan untuk menguatkan betapa bahwa ibadah dan akhlak itu harus nyambung. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, An Abi Hurairah qala rajulun. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana, seorang perempuan." Ini mohon maaf ya, perempuan lagi contohnya. Ini laki-laki juga boleh diganti gitu. Hadisnya memang seorang laki-laki mengatakan sesungguhnya seorang perempuan
Yudhkaru min kasrati sholatiha. Terkenal dengan banyaknya sholatnya. Wasiyamiha. Dia banyak berpuasa. Wasodakotiha. Dia juga banyak bersedekah. Ghaira innaha tu'di jironaha bilusaniha. Tetapi dia juga sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah, jawaban Rasulullah apa? Mungkin kita kaget. Sahabat itu juga kaget. Rasulullah mengatakan, hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka. Ibadahnya kuat, puasanya sering, sedekahnya sering, tapi kalau lisannya menyakiti tetangganya, akhlaknya tidak dijaga, Rasulullah mengatakan, iya finnar. Laki-laki kemudian bertanya lagi, mengabarkan sebuah peristiwa lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah fa inna fulana, sesungguhnya seorang perempuan yudkaru min qillati siyamiha. Dia puasanya biasa saja. Wasodaqatiha, sedekahnya juga biasa saja. Wasolatiha, sholatnya juga biasa saja. Wa innaha tasaddaqu bil aswari minal akiti. Tetapi dia walaupun punya keterbatasan harta, dia sedekah dengan sepotong keju yang dia punya walaupun dia sangat membutuhkan. Wala tu'di jironaha bilisaniya, dan dia selalu menjaga lisannya agar jangan sampai menyakiti tetangganya. Jawaban Rasulullah apa? Qala hiya fil jannah. Perempuan itu walaupun biasa-biasa saja kabul minallahnya, tapi menjaga akhlaknya, dia akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan hadis yang cukup populer tentang muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya siapa orang yang bangkrut itu apa? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya gampang Rasulullah. Orang yang nggak punya harta, nggak punya modal, ya modalnya habis. Gitu. Antara penjualan dan pembelian nggak seimbang. Itulah orang yang bangkrut menurut kami. Rasulullah kemudian mengatakan, bukan itu yang disebut muflis sejati, orang yang bangkrut itu. Ketahuilah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang-orang yang datang nanti di hari kiamat bisolatin dengan solatnya, wasiyamin dengan puasanya, wazakatin dengan zakatnya, wayati qad syatama hada, tetapi apa? Dia juga datang karena dia sering mencaci maki saudaranya, menuduh orang lain tanpa bukti, wa akala mala hada, dia makan harta orang lain yang tidak haknya, wa syafaka dama hada, dia pernah mentumpahkan darah saudaranya, wa doroba hada, dia pernah memukul saudaranya atau tetangganya, hada fayu'to hada. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut bangkrut? Kalau kita sholat, kalau kita zakat, kalau kita ngaji, itu ibadah minallah, dapat pahala. Tetapi kalau dengan itu kita kemudian juga sering menyakiti, mendolimi orang lain, dan kita belum sempat mendapatkan pemaafan di dunia, nanti kebaikan-kebaikan sholat kita, zakat kita, puasa kita, baca Quran kita itu diambil untuk menutupi keburukan hak anak Adam yang pernah kita lakukan dan belum mendapatkan pemaafan. Dan lebih bangkrut lagi kalau kebaikan pahala kita habis, sementara orang-orang yang menuntut haknya, waktu di dunia kita sakiti belum habis, dosa-dosa orang-orang yang kita sakiti itu diberikan kepada kita. Itulah muflis yang sejati. Oleh karena mari kita jaga akhlak kita, mari kita satu padukan antara ibadah dan akhlak. Jangan sampai kemudian muflis itu baru kita sadari ketika kita di akhirat karena tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaikinya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting belajar akhlak agar kita menjadi orang yang mengamalkan agama kita. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat Shaf 61 ayat 3. Allah itu marah kalau melihat hambanya antara kata dan perbuatannya enggak nyambung. Banyak bicara kebaikan, ngomongin orang tapi kemudian menasihati orang tapi kemudian dia tidak mengamalkan. Maka kalau kita baca sejarah Nabi, Rasulullah itu efektif mengajak umat Islam
menuju kegelapan, dari kegelapan menuju terang, merubah manusia yang jahiliyah menjadi Madinah atau berperadaban karena apa? Karena Rasulullah mengajarkannya dengan contoh. Apapun yang dikatakan Rasulullah, itu Rasulullah sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akhlaknya Nabi, Aisyah mantap mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Seluruh tingkah laku Nabi itu Al-Quran. Kalau buat banyak orang termasuk kita, Al-Quran baru kita baca, baru kita pahami, baru kita renungkan. Tapi pada diri Nabi, seluruh perbuatan Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran sudah menjadi akhlak bagi Rasulullah SAW. Sebelum kita diskusi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bacakan beberapa hadis Nabi yang kemudian insya Allah bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki akhlak kita, sehingga kemudian kita menjadi orang yang sejatinya mengamalkan agama. Pertama, hadis Rasulullah mengatakan, ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada satu amal yang nanti timbangannya di akhirat lebih berat dari akhlak yang mulia. Hadis kedua, Rasulullah mengatakan, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman seseorang itu ditentukan iman apa akhlaknya baik atau tidak. Hadis ketiga, Rasulullah mengatakan, inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum khuluq akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan nanti tempatnya dekat dengan aku di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Innal mu'min liyudrika bi husni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa mencapai derajatnya orang yang sholat, orang yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Rasulullah, adalah akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, kata Rasulullah, adalah karena lisan dan kemaluannya. Begitu luar biasanya akhlak sebagai esensi dan buah beragama. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa yang luar biasa. Doanya sudah ada di catatan nanti di halaman terakhir. Doa itu berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ihsaniya ila anta washrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha ila anta. Ya Allah, beri aku bimbingan untuk terus memperbaiki akhlakku, karena tidak ada yang bisa memperbaiki akhlakku kecuali bimbinganmu. Dan ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjagaku untuk menjauhi akhlak yang buruk kecuali karena kekuatan dan bimbinganmu. Itulah beberapa catatan yang bisa saya sampaikan untuk menghantarkan diskusi kita. Kuncinya bahwa keberagamaan kita, kalau kita ingin iman kita paripurna, agama kita benar, kuncinya kelihatan dari akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa, ini promo sedikit Kang Dedi, ketika September 2019 saya beserta teman-teman memutuskan bikin YouTube Tauhid Cinta Channel. Nanti kalau mau sedekah jari, akhlak yang baik di subscribe untuk bisa berbagi konten-konten yang intinya akhlak. Ketika saya putuskan menggunakan nama Tauhid, itu tentang hablum minallah, cinta itu adalah hablum minannas. Dan nanti tolong dilihat, saya nanti share linknya. Pertama yang saya bahas 19 September yang lalu adalah apa yang kita bahas malam hari ini, yaitu hakikat agama adalah akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusi tentang tema yang menurut saya sangat penting ini, sehingga dengan diskusi nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing, bisa melengkapi apa yang baru saja saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Mukhlisin. Tema ini menarik ya Ustaz ya.
kalau ada berbicara akhlak, gimana kita diingatkan, bagaimana hablum minan nas kita. Ya, kalau udah berbicara hablum minallah, ya begitu tadi, rukun imannya udah jalan. Ya Ustaz ya, semua sudah dijalankan, rukun Islamnya sudah dijalankan. Tapi ada yang kadang kita lupa, bahkan kita sebenarnya sampai sekarang juga belum tahu apakah semua amal ibadah kita ini pertama diterima oleh sisi Allah, dan yang kedua apakah ini bisa membuat perubahan kita menjadi diri yang lebih baik. Yaitu yang dimaksud di sini adalah akhlak yang lebih baik. Makanya pernah juga ada beberapa template-template yang kita temui di media sosial, Ustadz, di mana ada bahasa sholat 60 tahun tidak pernah diterima. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi kita rasanya dari tadi saya terharu aja. Apakah kita termasuk orang-orang yang ibadahnya diterima? Usia saya kan menjelang 40 nih Ustadz. Jadi kita sendiri sampai berpikir 40 tahun. Kalau memang kemarin-kemarin nggak diterima, apa kabar yang ke depan nanti? Sisa berapa tahun lagi gitu? Ya Ustadz ya. Jadi ya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini, ibadah kita semua di sini diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kirim kepada Allah itu bisa menjadi sebuah akhlak yang baik buat kita. Padahal untuk teman-teman silahkan jika ada yang ingin melakukan pertanyaan, mungkin bisa melalui chat atau bisa angkat tangan, raise hand itu caranya klik partisipan, nanti kalian akan menemukan opsi raise hand. Silahkan yang ingin mau tanya, bisa juga lewat chat. Silahkan, mana yang duluan. Materinya memang ini ya Ustadz ya, ringan tapi dalam. Sesuatu yang mungkin kita lupa gitu. Ya, sama betul. Seperti kita kerja di kantor ya Ustaz. Kita kerja di kantor, kita datang, oke, kita datang jam 4, pulang jam 5. Itu kan SOP-nya. SOP itu ya kita hitung yang seperti ibadah lah, sama kayak kita sholat. Azan kita sholat. Udah azan subuh, zuhur, sunnahnya kita jalankan. Tapi ada sesuatu yang mungkin tetap harus kita menjadi sebuah introspeksi. Apakah semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini udah menyerap dalam hati kita? Artinya udah membentuk sebuah akhlak. Ini yang sangat menarik. Ya mudah-mudahan setelah ini atau kemarin pun kita termasuk ibadah kita bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan rekan-rekan, ada yang mau tanya? Raise hand, bisa raise hand atau bisa chat. Sambil menunggu, Ustaz. Ya. Itu Ustaz Abdurrahman angkat tangan. Oh, Ustaz Abdurrahman. Mas Adit, bisa dibuka mute-nya, Mas. Bapak dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kajian yang sangat menarik ya. Sebenarnya semua audiens yang hadir pada saat ini sudah memahami pentingnya berakhlakul karimah. Ya. Tetapi kadang-kadang refleks kita tidak berakhlak atau tidak bersikap baik kepada siapapun. Itu refleks kadang-kadang. Ya. Walaupun kita telah melakukan amalan-amalan ibadah mahdoh. Katakanlah sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, bagaimana kita melakukan internalisasi nilai-nilai ibadah mahdoh tadi kepada perilaku kita sehari-hari. Nah, pertanyaan saya Ustadz Mukhlisin, ya, bagaimana kiat bagi kita agar kita bisa mengendalikan perilaku kita, sehingga amalan-amalan dari ibadah mahdoh tersebut itu bisa mempengaruhi terhadap perilaku kita, khususnya dalam konteks hablum minan nas. Ya. Jadi ada beberapa istilah itu kalau kita dengar Ustadz Mukhlisin STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Sholat terus mencaci maki jalan, ya. Apalagi di zaman medsos ini sangat mudah
jari-jari kita itu membroadcast, meneruskan berita-berita tentang hoax dan lain-lain. Nah, ini kadang tidak sadar bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa min yadihi. Jadi bahwa selamatnya umat Islam, selamatnya saudara kita umat muslim yang lainnya itu adalah akibat dari lisan dan tangan kita. Nah, kalau tangan kita saya tafsirkan sekarang bagaimana membroadcast WA, menulis di medsos dan lain-lain. Nah, ini mudah sekali kita menuangkan tulisan dalam medsos, WA, grup ya. Kadang-kadang tidak mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikan hal tersebut, Ustadz Muhlisin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di negara-negara maju ya, bahwa perilaku mereka secara sosial itu mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ya. Sambil contoh misalkan di Jepang, bagaimana mereka budaya antri. Yang kedua, bagaimana dia menghormati yang lain, ya, baik yang lebih tua maupun yang sejajar, katakanlah di kereta, ya. Mereka kalau kita perhatikan sangat sopan, ya. Nah, apakah perilaku atau akhlak yang demikian itu, ya, itu termasuk bagian daripada akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal mereka, sebagaimana kita ketahui, sebagian besar masyarakat Jepang, katakanlah itu tidak imannya, ya, tata cara keimanannya atau akidahnya itu berbeda dengan kita umat Islam. Demikian Ustadz Muhlisin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung, Ustaz Dedi langsung aja ya. Langsung Ustaz. Sambil nunggu yang lain. Syukron Ustaz atas komentar dan pengkayaannya sekaligus pertanyaannya. Yang pertama saya kira problem kita semua ya. Bagaimana kemudian setelah kita tahu betapa luar biasanya akhlak yang mulia menjadi esensi keberagamaan kita. Bahkan tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi hanya memperbaiki akhlak. Bagaimana kemudian tugas itu kemudian kita lanjutkan menjadi pribadi yang akhlaknya baik sekaligus muslim. Sekaligus bisa menyebarkan akhlak baik itu kepada orang lain. Pertama saya kira pemahaman agama kita harus segera bukan salah tetapi kemudian harus disempurnakan. Saya selalu meyakini kalau kita beragama itu ada 3 kata kunci Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Yang seringkali dulu kita, mohon maaf, diajarkan itu kata kunci yang kedua saja. Kata kunci pertama itu iman. Kata kunci yang kedua itu Islam. Kata kunci yang ketiga adalah ihsan. Nah, dari kecil itu kita imannya kurang disentuh. Bagaimana mengenal Allah. Tiba-tiba umur 4 tahun, 5 tahun disuruh Islam. Belajar ibadah, belajar puasa, disuruh sholat. Kenapa kemudian sholat tidak menjadi kenikmatan? Karena kita belum kenal. Iman kita belum ditumbuhkan sebagai sebuah fondasi. Bayangkan 13 tahun Rasulullah di Mekah, itu hanya merubah iman. Sholat Rasulullah aja setelah 10 tahun jadi Rasul. Puasanya setelah pindah ke Madinah. Artinya apa? Merubah tradisi jahiliyah, menyembah berhala menjadi mengenal Allah itu penting. Dan seringkali periode Mekah ini, mohon maaf, banyak tokoh mengatakan periode Mekahnya hilang. Kita tiba-tiba langsung diseret, dipaksa dalam tanda petik, mengikuti periode Madinah Nabi untuk apa? Ibadah. Kenapa kekhusyuan, kenikmatan dalam beribadah seringkali nggak muncul, malah sebagai sebuah keterpaksaan karena iman yang merupakan fondasi, kenal Allah terlebih dahulu, kenal Rasulullah itu belum dimunculkan, tiba-tiba kita dipaksa untuk sholat. Kalau nggak sholat itu nanti Allah marah, kalau nggak puasa Allah marah, dan sebagainya. Oleh karenanya mari kita coba rubah lagi mindset beragama kita, iman coba kita perbaiki, rukun iman itu kita coba pelajari, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal malaikat, esensinya apa, kenal hari akhir, kenal qada dan qadar. Kalau itu muncul dan kita paham, nanti lahirlah yang kedua namanya Islam. Iman itu kan personal. Keimanan kita harus diwujudkan dalam konteks apa? Beribadah. Maka rukun Islam itu sebagai ekspresi
keyakinan kita yang sudah kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal malaikat, kenal kitab, kenal hari akhir, dan kemudian qada dan qadar. Sehingga kemudian ketika kita bersyahadah, itu betul-betul bersyahadah. Bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kita ngerti syahadat yang benar adalah menjadi saksi akan Allah dan Rasulullah. Salat kita menjadi kenikmatan. Zakat kita menjadi kenikmatan. Puasa kita menjadi kenikmatan. Haji kita menjadi pertemuan dengan Tuhan yang luar biasa. Tapi nggak cukup kan? Klaim-klaim kita sudah haji, klaim kita sudah puasa, klaim sudah kita berzakat dan sholat itu nggak boleh berhenti di situ. Maka akhir dari keberagaman kita, kata kunci yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu dalam bahasa sederhana akhlak. Maka iman yang tumbuh diwujudkan lewat ibadah yang kita kerjakan haruslah melahirkan output tujuan beragama namanya ihsan. Ihsan itu bahasa sederhananya adalah akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita rubah cara beragama kita agar membuahkan akhlak menjadi beragama yang tidak cukup syariat. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian belajar fikih, syarat sahnya sholat itu apa? Tidak ada khusyuk di situ. Maka sholat kita sekedar af'alun wa aqwalun. Tuhtatamu yang tuftahu bil takbir wa tuhtamu bit taslim. Jadi kalau kita belajar fikih dulu, yang namanya sholat itu yaitu gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka kemudian kita sholat fokus saja, gerakannya bagus, kemudian bacaannya bagus, kita lupa. Ada syarat yang paling utama agar sholat kita connect, disebut sholat apa? Khusyuk. Ingatan kita an Allah akan terjaga. Maka nggak boleh lagi hari ini kalau kita mau akhlak kita berubah, sholat nggak boleh sekedar sholat. Bukan gerakannya yang penting. Tapi Allahu Akbar mengajarkan ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, Allah yang besar. Mengajarkan apa? Rendah hati. Nggak boleh lagi setelah sholat kita merasa besar dengan ilmu kita, merasa hebat dengan jabatan kita, merasa hebat dengan harta kita dan sebagainya. Karena kita sudah janji Allahu Akbar yang besar cuman Allah. Yang saya takuti cuman Allah. Yang boleh saya agungkan cuman Allah. Bahkan setelah itu takbiratul ihram kan. Kemudian doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau kita renungkan bacaan-bacaan itu. Rukuk mengajarkan kita untuk rendah hati. Sujud mengajarkan kita untuk rendah hati. Untuk fokus sama Allah bukan kemana yang lain. Dan yang luar biasa. Ustadz Abdurrahman dan Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah memperhatikan nggak? Sholat itu diawali dengan takbir hablum minallah, diakhiri dengan salam. Salam itu bukan akhir dari sholat. Salam itu baru separuh perjalanan sholat kita. Karena ketika kita mengakhiri sholat kita dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ada komitmen sebenarnya di situ. Komitmen akhlak. Bagaimana kita janji, ya Allah setelah saya salam ini, siapapun yang ketemu dengan saya harus mendapatkan salam. Tidak boleh saya ganggu dengan lisan saya. Tidak boleh saya ambil hartanya. Tidak boleh kemudian terluka hatinya dengan perbuatan-perbuatan saya. Kalau ini kita pahami, beragama tidak sekedar syariat, tapi kita lanjutkan dengan akhlak, buahnya, dengan hakikat, buahnya adalah akhlak. Yang kedua, yang ketiga, ini yang mungkin harus dikampanyekan, Ustaz. Kita harus rubah paradigma kita antara dosa individual dengan dosa sosial. Hari ini kita nganggap kalau orang dosa individual sama Allah itu segala-galanya. Orang kemudian nggak sholat, wah kamu neraka. Orang nggak berpuasa, kamu neraka. Tapi kita agak maklum dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan sosial. Padahal harus dirubah ini. Karena dosa sosial itu bukannya dengan akhlak. Tadi saya sampaikan begitu banyak hadis. Ternyata orang sholatnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat, gara-gara lisannya tidak menjaga, tidak dijaga, menyakiti tetangganya. Rasulullah mengatakan hasilnya akhirnya apa? Dia finnar, dia di neraka. Dosa sosial yang berhubungan dengan akhlak yang tidak terjaga, menyakiti pihak lain, Allah tidak akan hapus dan maafkan kecuali kita telah mendapatkan pemaafan dari orang yang kita pernah berbuat salah. Kalau kesadaran ini kita rubah, insya Allah akhlak kita akan terjaga, menjaga lisan, tulisan, tangan kita, dan sebagainya. Karena kita tahu persis,
bahwa pemaafannya lebih sulit dibandingkan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah langsung. Walaupun dua-duanya mestinya sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Dan yang terakhir, ini tips yang menurut saya efektif ya. Apa? Sunan Bonang mengatakan wong kang soleh kumpulono. Harus punya komunitas. Sebab kalau kita nggak punya komunitas yang bisa saling mengingatkan, maka kemudian berat untuk kita ini berjalan istiqomah di jalan yang serba hari ini tuh serba materialistik, banyak godaan. Maka WA group yang saling mengingatkan, kalau ada yang posting sesuatu yang hoax kita segera ingatkan, itu menjadi penting. Maka komunitas menjadi penting, memilih teman menjadi penting, bukan pilih-pilih teman ya. Pilih-pilih teman itu berarti hanya yang kaya, yang apa. Memilih teman. Wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, yang memberikan vibrasi positif kepada hidup kita, sehingga kemudian kalau ada yang kurang, segera diingetin. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jadi 4 tips ini, baik merubah ilmu kita, merubah cara pandang kita, merubah dari syariat ke hakikat, sampai kemudian membentuk komunitas, termasuk madrasah ukhuwah, ngaji online seperti ini efektif sekali. Agar kemudian kita saling al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin yang baik itu bisa menjadi contoh, cermin bagi mukmin yang lainnya. Yang kedua, tentang ini saya sering diskusi tentang ini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman itu pernah dirasakan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu tokoh besar pembaharu Mesir abad 20 awal. Beliau ketika belajar agama, belajar filsafat di Prancis, dia mengatakan begini, saya di Prancis lihat Islam, walaupun muslimnya minoritas. Ketika saya pulang di Mesir, saya nggak ngelihat Islam, walaupun muslimnya mayoritas. Jadi itu ironi buat kita. Negara-negara muslim mayoritas, itu kalau indeks korupsinya, itu rata-rata sangat luar biasa di atas. Tetapi kita ngelihat New Zealand yang kemudian bukan mayoritas muslim, tapi indeks korupsinya itu paling kecil. Atau kemudian disampaikan di Jepang, kedisiplinannya luar biasa, penghormatan terhadap perempuan luar biasa, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa akhlak itu sejatinya adalah nilai universal. Semua agama mengajarkan akhlak. Tetapi kan ajaran Islam menganjurkan kepada kita tidak boleh memilih di antara dua yang tidak benar tadi, Ustaz. Orang yang ibadah vertikalnya kuat tapi akhlaknya nggak baik, atau kemudian kita memilih akhlak aja yang baik tapi sholatnya ditinggal. Karena apa? Karena derajat di mata Allah itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang punya iman itu cantolan kita untuk ketika berbuat baik kita tujukan untuk siapa? Nggak cukup dengan iman tapi wa amilus sholihat. Imannya diwujudkan dengan amal soleh, salah satunya dengan akhlak yang baik. Maka kemudian walaupun kita lihat di Tokyo, di negara-negara yang kelihatannya sekuler, tapi nilai-nilai keislaman itu kemudian tumbuh, mestinya menjadi cambuk, kita malu gitu. Orang-orang yang nggak tahu ayat-ayat tentang akhlak yang saya sampaikan tadi aja mengamalkannya. Mestinya kita menjadi orang yang pertama mengamalkan sebagaimana Rasulullah menjadikan Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, Ustaz. Syukron atas pertanyaan dan komentarnya, mudah-mudahan manfaat. Ya. Jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Ini sepertinya masih ada pertanyaan dari atas nama Aditya. Ustaz, saya sering membaca bahwa akhlak adalah buah dari iman dan taat. Mohon bisa dijelaskan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa akhlak tidak hanya buah dari iman, tapi buah dari iman dan Islam. Jadi iman itu keyakinan kita sama Allah, itu harus diwujudkan dengan Islam, ibadah yang rukun Islam tadi, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga ketika iman kita tumbuh secara kokoh, diekspresikan dengan rajinnya kita melakukan ibadah-ibadah rukun Islam, hasilnya buahnya adalah ihsan atau akhlak. Oleh karenanya kuncinya adalah indikator iman seseorang benar. Kata Kanjeng Nabi tadi apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman seseorang
itu dilihat apakah akhlaknya semakin baik, semakin mulia, dan semakin lebih dari sebelumnya. Maka akhlak adalah buah dari keimanan. Sholat, puasa, zakat, haji tadi, kesimpulan yang saya sampaikan, dan saya nggak tahu sudah di-share belum ya, catatan 7 halaman saya, semuanya tadi saya sampaikan buahnya adalah akhlak. Oleh karenanya mari kita perbaiki iman kita, mari kita berbagi ibadah-ibadah kita, sehingga kemudian melahirkan buah dari dua itu, iman dan Islam adalah akhlak yang mulia. Ya, mudah-mudahan Mas Adit bisa terjawab pertanyaannya. Masih ada nih pertanyaan Ustadz? Ya. Nampaknya dari mahasiswinya Ustadz ini yang nanya. Iya, saya kenal ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Rahmawati, mahasiswi Bapak di STIT MAA. Saya mau bertanya bagaimana caranya sholat secara khusyuk, karena sampai sekarang pun saya masih belum mampu sholat secara khusyuk. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira kita semua harus ngakuin belum bisa khusyuk sampai hari ini. Yang pertama saya kira sholat khusyuk itu ditentukan pertama ilmu kita tentang sholat harus juga ditingkatkan. Jadi tanpa ilmu tentang sholat yang benar, maka kemudian kekhusyukan menjadi sesuatu yang mungkin ya agak effortnya lebih berat. Maksud saya itu belajar sholat itu bukan sekedar bacaannya. Syukur-syukur kita ngerti ya. Bacaan-bacaan sholat itu maknanya apa. Gerakan-gerakan sholat itu tidak sembarangan gitu. Sholat itu adalah representasi cara beribadah seluruh makhluk hidup. Ada orang yang ibadahnya berdiri saja. Ada orang yang ibadahnya duduk saja. Ada orang yang ibadahnya sujud saja. Tapi di dalam sholat, seluruh peribadatan, itu semuanya direpresentasi lewat ibadah sholat. Kalau ilmu kita tentang sholat sudah benar, maka kemudian insya Allah akan membantu kekhusyuan kita. Yang kedua, orang sering lupa, Kang Deddy, bahwa seseorang itu menang dalam pertandingan, itu ditentukan oleh apa biasanya? Oleh persiapan. Seringkali kita langsung sholat itu langsung persiapannya nggak khusyuk. Kadang-kadang masbuk gitu ya. Udah 2 rakaat baru datang. Kalau kita baca ulama-ulama, sebelum waktu sholat itu udah siapkan betul. Cara wudhunya juga khusyuk. Kemudian dia datang ke masjid sebelum adzan. Ya ini memang effortnya luar biasa. Dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia sholat taubat. Kemudian setelah adzan dia sholat qobliyah. Sehingga ketika Allahu Akbar sholat, itu conditioning batinnya itu sudah manteng. Sehingga sholatnya akimu lidzikri. Betul-betul nyambung sama Allah. Dari takbir sampai salam. Walaupun itu sesuatu yang terus mesti kita perjuangkan, tidak mudah. Tetapi coba belajar. Persiapan kita khusyuk. Insya Allah juga. Coba belajar deh, perbaiki wudhu kita. Insya Allah itu membantu ketika kita memasuki proses sholat juga akan khusyuk. Sehingga setelah sholat kita juga khusyuk, yang ketiga apa? Sholat itu akan khusyuk kalau kemudian kita juga mengenal kepada siapa kita sholat. Maka pengenalan akan Allah menjadi penting. Kita lagi menghadap siapa ini? Kita lagi menghadap Allah. Kita awali dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sehingga kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu aja ketika mendapatkan panah, kena panah dalam perang, minta dicabut oleh sahabatnya ketika apa? Ketika sholat. Dan ala kulli hal terakhir, khusyuk itu tempatnya di mana? Khusyuk itu tempatnya di hati, Kang Deddy, Mbak Rahma, dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kalau mau sholat khusyuk, itu ditentukan oleh para ulama, di dalam hati kita masih ada banyak bayangan-bayangan selain Allah atau enggak? Kalau hati kita masih penuh dengan lukisan apa? Lukisan kue yang mau kita beli, lukisan harta yang nempel, jabatan kita yang nempel. Itulah yang kenapa muncul Allahu Akbar, itu yang muncul lukisan-lukisan itu semua. Maka khusyuk itu letaknya di hati, maka semakin kita membeningkan hati kita, insya Allah kekhusyukan menjadi lebih baik. Nah, cara untuk membeningkan hati itu apa? Cara membeningkan hati cuma satu. Walladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Segala amal soleh
zikir kita itu akan membeningkan hati. Segala perbuatan maksiat kita akan mengotori hati. Maka kemudian wudhu itu maknanya bukan sekedar meletakkan, membersihkan diri kita sebelum sholat. Wadoa itu artinya meletakkan. Meletakkan apa? Meletakkan apapun yang selain Allah. Kalau mau menghadap Allah itu ditinggal sementara. Jangan kemudian karena udah janjian, sholatnya sudah buru-buru, kemudian jam 12:30 sudah janjian, Allahu Akbar, ya Allah, teman-teman ninggalin enggak ya? Itu pun gitu. Bapak Ibu pernah dengar nggak satu riwayat Rasulullah itu pernah kasih apresiasi. Wahai sahabat-sahabatku, saya mau kasih surban saya yang paling saya cintai kalau ada yang bisa khusyuk. Wah, semua sahabat kemudian sholat, singkat cerita. Ditanya, siapa yang layak mendapatkan surban yang paling saya cintai? Satu-satu semuanya ngaku. Terakhir, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, wahai ponakanku sekaligus menantuku, apakah kamu merasa khusyuk dan kemudian layak mendapatkan surban yang saya punya? Ali bin Abi Thalib jawab seperti apa? Nyaris ya Rasulullah. Kenapa nyaris? Waktu menjelang tahiyat akhir, sudah khusyuknya terjaga, Ali kemudian terlintas kemudian. Ya, saya tahu betul karena saya menantunya Rasulullah, saya ponakannya. Rasulullah itu punya surban 2 yang paling dicintai. Saya kira-kira dikasih yang mana ya? Yang hijau atau yang merah gitu. Sehingga gagal itu, nyaris dia khusyuk. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali memberi kabar gembira Bapak Ibu sekalian, kalau kalian tidak bisa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, minimal khusyuk di 3 tempat. Minimal ini. Ya, jangan kemudian sampai seumur hidup nggak nambah-nambah. Ini minimal. Nanti kalau khusyuknya 3 ini kita konsisten, Allah tambahkan sendiri itu. Pertama, waktu baca iya karena budu wa iya karena stain. Jadi kalau itu aja udah nggak khusyuk, padahal itu komitmen kita tauhid, wah agak repot itu. Yang kedua, kebalik ini. Yang pertama adalah waktu takbiratul ihram. Jadi usolli fardhul isya'i, udah masuk isya kan? Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi. Waktu Allahu Akbar, kalau itu nggak nyambung sama Allah, wah. Minimal khusyuk ya, itu di awal waktu takbiratul ihram. Kedua, kata Imam Al-Ghazali, waktu membaca iya karena butuh waktu membaca suratul Fatihah. Ketiga, khusyuknya waktu membaca di tahiyat. Waktu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau khusyukmu di 3 tempat itu engkau lakukan secara konsisten, nanti Allah akan menambahi khusyuknya. Waktu baca Al-Fatihah tiba-tiba khusyuk, nanti ditambah waktu rukuk dia khusyuk, dan kemudian keseluruhan sholat kita menjadi khusyuk. Terakhir, para ulama memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa berikhtiar, berusaha untuk khusyuk itu sudah disebut khusyuk. Karena boleh jadi seumur hidup kita tidak bisa paripurna dari takbir sampai salam. Tetapi kesadaran kita untuk terus memperbaiki tata cara sholat kita, sehingga kemudian kita berubah menjadi lebih baik kekhusyukan kita, itu insya Allah sudah ditulis kekhusyuan. Oleh karenanya kalau nanti suatu saat kita belajar tentang sholat khusus, ada satu hadis yang mengabarkan kepada kita, tidak semua orang sholatnya diterima 100%. Bahkan hadisnya rinci sekali. Ada yang sholatnya ditulis cuman 1/10%, 1/9%, cuman diterima 1/7, 1/6, sampai 1/2. Dan terakhir, agar lebih efektif untuk kita khusyuk, maka sholat berjamaah menjadi solusi yang efektif. Karena apa? Kalau berjamaah itu dihitung satu kesatuan, Kang Deddy. Misalkan yang jamaah 10 orang. Yang 1 orang khusyuknya waktu takbiratul ihram. Kita miss dari situ. Nggak dihitung itu. Dihitungnya, ada salah satu yang khusyuk itu dihitung. Ada yang pertama takbiratul ihram, habis itu ingat mau janjian sama orang. Yang kedua waktu Fatihah khusyuk. Kemudian yang ketiga, yang Fatihah kedua enggak khusyuk, yang ketiga khusyuknya waktu membaca surat. Nanti semuanya dihitung satu kesatuan.
Maka sholat jamaah bukan sekedar 27 derajat pahalanya, tapi akan membantu kita. Oh, sholatnya si fulan, tiba-tiba nanti kita kaget kalau sering berjamaah. Ya Allah, saya dapat 60% itu kekhusyuannya. Oh, ternyata bayangin kalau jamaahnya 100 orang. Bayangin kalau jamaahnya di Masjidil Haram. Kemudian dihitung tuh satu keselaruan. Bahwa tanggal sekian sholat khusyuk. Oh, ternyata bukan hanya kita, tapi banyak orang itu ditulis satu kesatuan. Kira-kira gambaran khusyuk seperti itu, tetapi yakinlah bahwa semua kita saya kira berikhtiar untuk terus memperbaiki sholat. Dan ketika kita terus berikhtiar memperbaiki sholat kita untuk khusyuk, menurut para ulama, sudah ditulis oleh Allah sebagai sebuah kekhusyuan. Tapi yang paling penting jangan pernah berhenti dan puas, karena saya yakin masing-masing kita mengalami sebuah proses yang kadang-kadang ya khusyuk banget, yang kadang-kadang ini, tapi teruslah berikhtiar. Terima kasih untuk Mbak Rahmah yang bertanya, mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ya, jazakallah khair Ustaz, jawabannya sama sepertinya ini Mbak Rahmawati nanya yang bisa mewakili semua orang kali Ustaz ya. Iya, termasuk mewakili saya. Akhirnya semua mengakui lah Ustaz, apalagi kalau ada yang sholat-sholat di tengah-tengah jam kerja, jam ngajar gitu Ustaz ya. Ya, betul. Ada yang kepotong gitu tiba-tiba harus azan, harus pergi dan harus kembali lagi, pasti nggak tahu sepanjang ini masih ada. Ustaz, sepertinya ini waktu kita sudah habis. Iya. Mohon maaf ini rekan-rekan yang masih ada pertanyaan. Afwan, mohon maaf kita nggak bisa menyampaikan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menyampaikan, mungkin kita bisa ketemu lagi dan bisa dipertanyakan kembali. Insya Allah ini bisa jadi agenda rutin ya Ustadz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan setiap minggu kita bisa belajar bersama. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Amin Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita bisa sering-sering ketemu karena banyak kajian yang harus kita pahami dan kita harus belajar sama-sama kepada pakarnya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Jazakallah khair Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan umur yang panjang, kesehatan. Sebelum kita akhiri, ini ada pengantar dari Ketua STIMIK. Mungkin kepada Bapak Abdul Rahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dedi dan Ustadz Mukhlisin beserta kawan-kawan semuanya, audiens daripada Madrasah Ukhuwah yang saya cintai ini. Ya, Insya Allah kajian di Madrasah Ukhuwah akan kita selenggarakan dalam seminggu 2-3 kali kajian. Ya, ada yang sifatnya webinar, yang kedua adalah sifatnya dialog dengan salah satu ustadz dari Madrasah Ukhuwah. Ya. Karena begitu banyak antusiasme dari teman-teman mengenai kajian yang diselenggarakan oleh Madrasah Ukhuwah, maka kami akan melayani permintaan-permintaan tersebut dengan beberapa ustadz yang telah dedicated menjadi mitra Madrasah Ukhuwah maupun nanti dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Mukhlisin, sebelum kegiatan ini saya tadi membaca salah satu buku karangan Fathullah Gulen nih, Ustadz Mukhlisin. Ya. Luar biasa itu. Jadi kebetulan saya dapat hadiah dari teman saya yang dari Turki, ya, yang kebetulan tinggal di Bandung. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan hadiah beberapa buku karangan Fathullah Gulen. Ya. Nah, salah satu yang ditulis oleh Fathullah Gulen, ini terlepas dari aspek politik ya, Ustadz Mukhlisin. Ya. Ini kan memang lagi panas dengan Presiden Erdogan nih, si Fathullah Gulen. Ya. Tapi salah satu buku yang ditulis oleh Fathullah Gulen mengenai tasawuf. Ya. Nah, ini tasawuf untuk semua kalangan. Ya. Salah satu konten dalam tasawuf tersebut adalah mengenai al-hub dan ar-raja, ya, mengenai cinta dan mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis dan apa yang saya baca sepintas dari Fathullah Gulen, ini bisa menginspirasi bagi kita semuanya, bahwa ketika kita melakukan akhlak yang baik kepada umat manusia, apapun itu agama, ras, antar golongan, dan lain sebagainya, itu adalah dalam kerangka karena cinta kita kepada Khalik kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada suami ataupun istri, itu karena mencerminkan cintanya kita sebagai makhluk kepada Allah. Nah ini, jadi kalau kita sudah al-hub, cinta kepada Allah, maka karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, maka kita harus berbuat baik terhadap seluruh ciptaan Allah. Ketika tidak berbuat baik kepada makhluk Allah, maka seakan-akan kita tidak menghormati penciptanya. Nah ini saya kira bisa menjadi tasjid, motivasi bagi kita, kenapa kita harus selalu berbuat baik. Jadi dimanapun kita berada, kita berbuat baik, berakhlakul karimah, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Tadi yang ihsan tadi, ya. Yang kedua adalah al-hub, karena cintanya kita kepada Allah. Yang ketiga adalah karena ar-raja tadi, ya, karena kita mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik karena mengharap kepada manusia, nah itu semuanya adalah fana, ya. Tapi karena kita mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan menjadi investasi besar di akhirat kelak, nah itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berakhlakul karimah. Ini saya kira sebagai tambahan Ustadz Mukhlisin, ya, untuk menambah semangat kita untuk berakhlakul karimah. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Mukhlisin dan Asyatidz Madrasah Uhwah untuk memperdalam kajian-kajian kita. Karena namanya menambang ilmu, menambang hikmah itu tidak cukup 1-2 jam, ini harus kita lakukan berulang-ulang sehingga bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya, menambah ilmu, kemudian kita beramal dengan ilmu, yang ketiga adalah kita memetik hikmah dari ilmu dan amal. Terima kasih Mas Dedi dan Ustadz Mukhlisin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup ya Ustadz pertemuan kita pada malam ini terkait dengan materi akhlak yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Ya betul, rasa-rasanya ini tidak akan pernah berhenti, apalagi ada rumusnya Ustadz, untuk menuntut ilmu itu tidak cukup 1-2 jam dan tidak boleh ada kata berhenti. Panjang waktu. Panjang waktu. Ya mudah-mudahan kita kembali dipertemukan. Amin. Di waktu-waktu kemudian. Sekali lagi jazakallah khairan. Amin, amin. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga betul diberi kesehatan. Amin, amin. Rahmat, dan kita semua yang ada di sini juga tetap mendapatkan rahmat dan berkah dari pertemuan kajian ini. Ya, besar harapan saya untuk rekan-rekan bisa ikut kembali di kajian-kajian selanjutnya, karena memang kajian ilmu ini sangat baik dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk oke, Ustadz, cukup mungkin sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.